Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, langsung masuk surga, dijemput bidadari, ayu wis wudo wis. Siap pakai wis. Iki ayat khusus. Kalau lagi perang, orang saiki metu dari rumah terus bawa bom, ngebom, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdati wad din. Ashabal fadilah, hadaratil ulama wal masyayikh, hadaratil mustasyarin, hadaratil ru'asai syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, al-mukarram Kiai Haji Hambali Utsman, cucu dari Mbah Kiai Mansur, Kiai Hambali bin Nyai Maslahah binti Kiai Mansur, sahibul haul. Sayyidil Habib Saleh Al-Attas a'azzahullah wa thala baqa'ah, panitia penyelenggara haul, para pejabat pemerintah, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Badan Otonom NU, Ansor Banser Muslimat Fatayat Ibnu PNU, jajaran pengurus MWCNU yang saya hormati, sadati wa saidati, ashabi wa jumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, siang hari ini saya masih menyaksikan betapa masyarakat Tegal, Kalimati khususnya, masih benar-benar ahli sunnah wal jamaah. Ini merupakan kekayaan yang luar biasa, lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada harta, yaitu bahasa Arabnya as-sarawatil ijtimaiyah, kekayaan kapital sosial, kekayaan masyarakat. Di panjenengan kumpul kan tidak disuruh, tidak dibayar, ngoten nggih? Tidak didorong-dorong datang ke sini. Ini merupakan kekayaannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sarawatil ijtimaiyah. Kekayaan ini harus ditingkatkan. Namanya kekayaan harus ditingkatkan kan? Harus dikembangkan, harus difungsikan. Jangan sampai berkurang, tekor, rugi, kekayaan kok. Jangan sampai malah bangkrut, apalagi malah harus kekayaan kita ini ditingkatkan. Dengan apa meningkatkan kekayaan kita yang sebanyak ini? Dengan as-sarawatil hadariyah, culture capital, dengan budaya, dengan tradisi yang sudah kita warisi dari para leluhur ulama guru-guru kita. Antara lain yaitu zikra wafatil marhumin, acara haul ini merupakan sarawatil hadariyah. Apa namanya? Allah bahasa Arab Inggris lah. Kekayaan kultur, kekayaan budaya yang hanya dimiliki oleh kita orang Nahdlatul Ulama. Yang lain tidak memiliki. Ormas lain, organisasi lain susah untuk mendirikan haul. Gak gampang, dikira gampang apa? Tapi yang berhaul Kiai NU, orang banyak datang tanpa diperintah,
tanpa dibayar, tanpa didorong-dorong, semuanya datang. Ini merupakan apa namanya? Sarawatil hadariyah. Apa? Alah, sarapannya wakasin. Sarapannya wakasin kalau semayi, bakal orang cerdas. Ngerti semayi betul? Ampas kelapa masih dikasih mecin. Ya otaknya dedel. Kesimpulannya begini, gampangannya. Acara seperti ini, haul, manakiban, tahlilan, maulid nabi, ziarah kubur, merupakan milik kita. Kekayaan siapa? Kekayaan kita. Orang lain tidak punya. Orang lain selain NU, buatan gadah. Susah untuk memiliki kekayaan seperti ini. Mereka barangkali lebih kaya uang, lebih kaya modal. Kita kurang kaya dari sisi keuangan, tapi kita punya kekayaan yang luar biasa. Ini harus ditingkatkan dan harus dijaga. Kalau ada orang mengatakan haul itu bid'ah, maulid nabi itu bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, ya endah, ya bagian los. Aja mengkel. Sampein aja nyewot. Pan beli wis lah karep-karepen kono. Maulid Nabi itu bukan bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah, jenenge bid. Sesuatu yang tidak dilakoni atau oleh Rasulullah dan para sahabatnya, namanya bid'ah. Ya banget bid'ah. Ilmu semuanya bid'ah. Apa Kanjeng Nabi ngajari ikhfa idhar idgham? Kanjeng Nabi ngajari mboten ikhfa, idgham, idhar, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak. Ngajari ngoten Kanjeng Nabi. Ilmu tajwid baru lahir tahun 224 Hijriah. Pencetusnya namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang gawe tajwid. Sampai jenenge klalen lah. Biasanya jenenge Toto, Edi, Dadang, Sukardi. Spesial maning, angger lali terserah. Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam sing gawe ilmu tahun pira? 224 Hijriah. Yes. Kanjeng Nabi apa ngajari? Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul, maf'ul bih, maf'ul ma'am, maf'ul lah. Apalagi hal, tamyiz. Ngajari niku boten. Rofa, nasob, jar, Masya Allah. Mabni, mu'rab. Ngajari ngoten koma salah kowama. Sing pertama damel ilmu nahu namanya Imam Amr bin Kumbur. Siapa? Sing terkenal dengan nama Imam Sibaweh. Imam siapa? Sibaweh. Pun. Zaman Kanjeng Nabi Quran ora ono titike. Ba, ta, sa, pada. Jim, ha, kho orang bedane. Dal, dal, sami. Ro, zai, sami. Sin, shin, podo. Sod, dod, podo. To, do, gak ada titiknya. Tapi zaman Kanjeng Nabi bisa. Zaman sahabat bisa. Lah bareng terus berkembang, Islam berkembang, ya orang bisa. Akhirnya harus ada alamat tanda yang membedakan antara satu huruf dengan yang lain. Wad'un nuqat 'alal huruf. Siapa? Kanjeng Nabi sing gawe titik. Kanjeng Nabi ndamel titik. Sing ndamel titik namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Alah, anglar. Alah, biasanya Jajang, karena Jajang. Cipto. Sabaran mau. Wafat tahun 20 kali Hijriah.
wafate. Wis ana titik masih banyak orang yang susah maca tulisan Arab, angel maca tulisan Arab Quran. Maka yang pertama ndamel harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Kanjeng Nabi, sindamel Kanjeng Nabi, para sahabat, sing gawe namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Kok sejaman tak takoni lak kalen wis. Kok sejaman tak kalen. Wafate tahun 175 Hijriah. Wafate. On. Sing damel ilmu tafsir. Ayat Quran ada yang Madaniyah, Makkiyah, asbabun nuzul. Damel ilmu tafsir. Kanjeng Nabi ngajarin niku ya mboten Kanjeng Nabi sing riwah Quran. Lah tafsirnya sapa? Sayyidina Ibnu Abbas, sahabat Abbas ndamel tafsir tapi mboten lengkap, mboten sempurna. Comot ayat ini namun 2 jilid kecil. Sing pertama kali ndamel tafsir Quran dari awal sampai akhir dengan cukup luas Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ayo sahabat. Alah setengah jam takutnya kelalen. Namanya tafsir Tobari. Orang Tobaristan. Pun paham? Sing damel ilmu balaghah. Kesusastraan Arab. Ilmul ma'ani. Ilmul bayan. Ilmul badi'. Hakiki. Majazi. Waduh. Banyak sekali masalah-masalah bagaimana supaya menilai bahasa Arab bagus, ini kurang bagus, ini jelek. Supaya syair ini bagus, syair ini kurang bagus, syair ini jelek. Namanya ilmu balaghah, Barzanji, Deba, itu balaghahnya hebat itu. Barzanji, Deba, Burdah, Simtud Duror, Kalil wa Dimnah, Alful wa Lailah, 1001 malam, Kalil wa Dimnah, Alibaba. Bahasa Arabnya itu sastra luar biasa. Majdulin, Magdalena lah. Majdulin, itu Mustafa Al-Manfaluti. Bon, ada bukunya bu namanya Majdulin. Dongengnya cerita apa namanya? Buku apa? Buku apa namanya? Buku cinta itu loh. Tapi bahasa Arab yang bagus, indah bahasa Arabnya. Nah, sing gawe ilmu balaghah Kanjeng Nabi. Bukan. Namanya Imam Amr bin Ubaid. Siapa? Dia ngaji tenanan ini, namanya ngaji tenanan ini. Kalau mana-mana negara uang kumpul kata, waktu terbuang, duitnya terbuang, berikan nonton ongkosnya nih. Ya ganjaran tak angsal ganjaran insyaallah. Tapi ceramah ini ku ngajian ini ku aja mengguyon mau awal sampai akhir. Ayo ada ngajine lah, nggih. Jadi kita ini mengikuti para ulama penggagas ilmu pengetahuan yang menciptakan ilmu-ilmu bukan bid'ah, bukan. Apalagi kita ikut Imam Syafi'i. Ikut Imam siapa? Nama lengkapnya apa nang ya apa nang? Nama lengkapnya Imam Syafi'i Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Apa nang bu? Apa nang? Lahir tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina yang sekarang lagi dibom-bom oleh Israel. Itu lahirnya Imam Syafi'i itu kota Gaza, Palestina. Wafatnya di dusun Fustat, Kairo, Mesir tahun 204. Jadi umur Imam Syafi'i ya. Jadi umurnya Imam Syafi'i pinten? Lahir 150, wafat 204 pinten? Ya 54. Masih tua kula swidak sangan iki. Lagi mlaku 70. Ya saya diniki Hambali lah, Hambali 74. Kula lagi 70 lagi.
Wis tua, wis masyaallah, dat paling mati. Lalu wis. Aja dawa umur kok kakek dosa lah. Imam Syafi'i umurnya 54. Imam Syafi'i murid desa apa? Antara lain, gurunya kata. Antara lain Imam Malik. Imam Malik muridnya siapa? Imam Rabi'ah. Wadon Rabi'ah lanang di wadon. Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah muridnya siapa? Imam Kharijah. Imam Kharijah siapa itu? Putra sahabat Zaid bin Thabit. Jadi berarti Imam Kharijah anaknya putranya sahabat. Ya gurunya Kanjeng Nabi sahabat. Bapaknya sahabat. Paham betul? Imam Syafi'i gurunya siapa namanya? Sarapan niku susu, madu, telur, dakwe jahe. Baru mutu niku. Segawis abet winginane rong dina masih digoreng. Dedel otaknya. Imam Syafi'i gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit sing ngumpulke Quran. Sahabat Zaid itu ketua tim yang mengumpulkan Quran. Mushaf Utsmani. Paham betul? Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Kanjeng Nabi. Nah, suatu hari Imam Syafi'i dapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Transoksania. Gubernur Mawaro An-Nahr. Sebelah sananya Bengawan, Afghanistan dan sekitarnya. Sana Bengawan Dajlah, sebelah sananya Irak lah. Berarti Iran, Afghanistan dan sekitarnya. Dulu namanya bukan Iran, bukan. Namanya Mawaro An-Nahr. Isinya surat kepriman. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i segera memanggil muridnya. Namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Kayak sing nom-nom kudu apal, sing nom-nom nggih, nom-nom. Rabi', ta'al, Rabi' sini. Ada surat dari gubernur. Tanya piye carane memahami syariat yang benar. Ayo tulis. Uktub ar-risalah. Tulis surat. Imam Syafi'i imla ngendikan dikte, Rabi nulis surat. Surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. 300 kebet. Suratnya ana beli kayak Tegal gawe surat 100 halaman ana beli. Itulah yang nanti terkenal Ar-Risalah lil Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah namanya. Ya kiai-kiai kata hingga ada kata. Kiai-kiai sepuh kata hingga ada. Yang tidak baca Ar-Risalah tidak dipercaya ilmunya. Dengarkan. Yang tidak pernah ngaji Ar-Risalah jangan dipercaya ilmunya. Walaupun SAG, SAG. Sarjana alam. Isinya primen. Nah, isinya. Tertenang mboten. 3 tahun. 2 tahun, 4 semester. Gubernur, kalau panjenengan ingin paham syariat Islam, maka pertama harus paham nususun muqaddasah. Teks yang sangat suci yaitu Quran dan hadis. Tapi tidak cukup Quran dan hadis, akal pun harus dipakai. Apa? Akal wong pinter, itu akal sampean. Itu akal kula. Quran harus dipakai pertama kali. Nah, Quran harus didahulukan menjadi rujukan pertama. Tapi Quran itu ayatnya global.
Contoh mau niki satu aja contohnya. Perintah salat Al-Qur'an perintah salat ping swidak loro. Takon sing hafal Quran. Aqimus shalah, aqamus shalah, yuqimunas shalah, aqimis shalah. Ping swidak kali wajib salat, wajib salat, wajib salat. Ngoten nggih? Tapi Quran boten menjelaskan ping piro salat sedina sewengi. Namanya apa itu salat? Wonten boten teng Quran. Oh bisa jawab boten. Tahu baca Quran khatam loh. Alah macam kulhu, falak, nas, alif lam mim, ayat kursi, ilmu samawat, la ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdihi, al-Fatihah berkat. Ayo siapa sih pernah baca Quran khatam ayo? Siapa yang pernah baca Quran khatam? Boten sapal tapi ngaca Quran sampai khatam wonten? Wonten? Menawi panjenengan maca Quran tidak akan menjumpai beli bakal ketemu ayat yang menjelaskan salat itu 5 kali jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten di Quran. Entah ayat eueuh. Ayo baca Quran ayo. Ayo baca Quran. Enggak ada salat itu 5 kali namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sing wonten apa? Harus sholat, wajib sholat. Kalau enggak sholat masuk neraka sakor. Kalau melupakan sholat masuk neraka wel. Adanya di hadis. Maka panjenengan kalau ingin paham syariat Islam harus pegang hadis. Buatan cukup pegang ayat Al-Qur'an. Quran itu ayatnya ada macam-macam. Ada ayat muhkamah sudah baku, gak usah ditafsiri wis. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu, usah ditafsiri wis jelas. Ono sing ora jelas jenenge mutasyabihah. Contohnya aula mastumun nisa, suami punya wudu nyenggol istri, kata Imam Syafi'i batal. Sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau enggak syahwat, kakek dan nenek nus gemeter wis gemeter apa sih? Wis bebuyutan men. Senggolan batal wudune. Masya Allah Syafi'i galak banget. Nek Imam Maliki kalau sengaja batal, kalau enggak sengaja enggak batal. Kalau kata Imam Hambali kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak batal. Dan orang tawaf gandengan orang asal jangan syahwat. Tawaf dulu, tangannya sekali istrinya. Pegang tangan istrinya, tawaf. Tapi asal jangan syahwat, nggak apa-apa, nggak batal wudunya. Kalau Imam Hanafi, asal tidak yang satu, nggak batal. Apa yang satu itu? Alah, ketika kabel sapi. Pegang jaringan tab sembengi dulu, apa jaringan? Betul paham? Betul paham? Betul paham? Kata Imam Hanafi, suami istri dua wudu asal tidak melakukan yang satu gak batal. Apa yang satu apa? Alah paham lah, masuk paham. Jadi suami mencium istri syahwat asal tidak yang satu loh, bukan batal. Asal hanya ciuman gak batal. Imam Hanafi itu, madzhab Hanafi. Jadi asal tidak yang satu apa Bu? Ngerti kan? Ya Allah, pura-pura gak ngerti masya Allah. Sing gedubugan, kemeringat ngos-ngosan. Nah itu batal, kalau itu batal. Tapi kalau ciuman, syahwat, gak batal. Hanafi. Ini menjelaskan supaya tahu contoh ayat mutasya, ayat yang di situ perdebatan seru antara imam. Kalau saya jelaskan, rong dino ya ki. Kalau jelaskan dengan ini. Bon. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah. Ada catatannya dengan syarat. Yang absolut apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Mutlak. Wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Paham betul?
taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, mutlak. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Syaratnya apa? Kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik harus dilawan. Paham betul? Itu namanya ati'ullah wa ati'ur rasul mutlak wa ul amri minkum muqayyad. Napa jenenge? Wah, wis melenger kayak kan ngaji wis melenger iki. Wis melenger iki aman ngaji niki wis. Dongeng apa? Dongeng ya? Dongeng apa ya? Ati'ullah wa ati'ur rasul mutlak. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Enggak mutlak enggak, dengan syarat pemerintahnya bagus. Paham? Ada ayat hakiki, realistis. Ada ayat majazi, metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Allah enggak punya tangan. Maknanya kekuasaan, maknanya kok tangan? Kok jarinya berapa jarinya nanti? Dirijine piro Gusti Allah kalau dua tangan? Paham mboten? Ada lagi. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua akan hancur kecuali mukanya Allah. Mukanya Allah, wajahnya Allah. Bukan wajah, bukan. Kalau wajahnya Allah nanti hidungnya mancung apa pesek apa? Tapi apa mana? Zatnya Allah, zatnya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris soffan soffa malaikat. Waja'a rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan, yang datang waja'a amru rabbik. Yang datang perintahnya, bukan Tuhannya sendiri datang, bukan. Weh, ngaji tafsir angel. Angel mau kurang dikira Anggota SAG pasti pinter apa? Ya Allah, SAG perguruan tinggi Islam swasta, melebuni arang-arang, dosennya sering mencret. Paham mboten? Ada ayat ammah, ada ayat khosoh. Ayat umum wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ayat khosoh wajib perang kalau lagi perang. Walladzina hajaru wa jahadu wa udhu fi sabili wa qatilu lau kafiran an sayiatim wa lidkhilannahum jannatin tajril anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, langsung masuk surga, dijemput bidadari ayu wis wudo wis siap pakai wis. Iki ayat khusus kalau lagi perang. Orang saiki metu dari rumah terus bawa bom, ngebom. Bukan. Apa namanya? Khusus. Tapi kalau perintah sholat umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kalau perintah perang, khusus. Kalau lagi perang. Misalkan Indonesia lagi diperangi, kita yuk keluar dari rumah. Misalkan kayak gitu. Kalau lagi aman, masa keluar dari rumah, kan itu ayatnya begitu punya. Barang siapa keluar dari rumah, jihad, membunuh atau terbunuh, surga balasannya. Jadi kita keluar dari rumah, bawa bom bunuh diri, syahid. Bukan bunuh diri namanya istishhad. Sangit syahid itu. Ini Tegal ya, anak Tegal. Aranya Ali. Bom Tamrin. Alah, nyong urus lah. Ya mati Tamrin. Jalan Tamrin. Di Ponti. Pak parakan tangannya kan ya? Ya. Dia nama dia sampai jeruk ketemu. Jadi kalimat ya nantian. Simbol 212. Wonten semangat 212 Jumatan di Monas. Badhe teng pundi Mas? Badhe teng Jakarta. Wonten nopo salat Jumat teng pundi? Teng lapangan Monas. Lah mangke dalu tileme teng pundi? Teng masjid. Ayo pikir. Badhe salat teng lapangan, nginepe ning bener kun. Jadi masjid tempat ngompol ngiler. Salat teng lapangan.
Bukan kebangkitan Islam sama sekali. Bukan kebangkitan Islam. Paham mboten? Ya, ngandel kula silahkan. Mboten napa-napa. Ora kudu diandel kula, ora kudu diandel. Pun. Ada lagi ayat nasikhah yang menghapus, mansukhah yang dihapus punah. Mboten pun. Nek rinci rong dina nek rinci iki. Quran tok rong dina niki. Nomor 2, hadis. Hadis, ada hadis mutawatir yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik bernilai, ada hadis ahad individual. Pun pun. Jadi contohnya hadis tadi, furidat alaikum khamsu maktubat az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu orang Islam sholat 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Ini Quran wonten mboten? Hadis adanya. Ini baru contoh sholat yang saya terangkan nih. Baru contoh sholat. Roh Syuriah harus bisa nerangkan kayak gini. Tapi alim, Roh Syuriah Tegal alim. Kiai Tohai namanya. Kiai Tohai ya? Siapa? Kiai Hambali sudah selesai. Kiai Nawawi, alim juga alim. Kiai Hambali yang alim. Syuriah harus menerangkan begini. Kalau Syuriah nggak bisa menerangkan gini, leren. Syuriah berjanji kudu apal-apalan. Angger ana pengurus NU Syuriah maca berjanji masih diundang sampean maca berjanji, akekah misalkan, aja disediakan bukune, buang bukune. Kon apal-apalan. Angger apal aja diamplopin. Setuju ya? Buku khutbah ning mimbar buang. Angger ana Suriah khutbah masih maca aja dienggo maning. Nah bedanya apa? Suriah NU karo Muhammadiyah. Bedanya apa? Kiai NU karo Kiai Muhammadiyah. Kalau lamun khutbahnya maca pada bae kok bedanya apa? Kiai NU khutbah apal-apalan. Khutbah nikah apal-apalan. Itu loh. Talqin kuburan apal-apalan. Apa maning? Berjanji deba simtudor apal-apalan. Anggur apal aja diamplopin. Kon balik rumah kojek dewek. Karena itu milik kita. Karena maca berjanji maulid Nabi miliknya siapa? Punya kepunyaan siapa? NU kita, bukan orang lain. Kalau bukan ente yang menghafalkan, Muhammadiyah suruh ngapalin. Kita harus hafal. Khutbah nikah, talqin, ini kuburan, apal-apalan. Gitu loh, Masya Allah. Ngisi-sinakan, Kiai NU, talqin masih maca, khutbah nikah masih maca lah. Ngisi-sinakan, aja dalam propin. Quran hadis wis paham, ora cukup kata Imam Syafi'i, bukan kata saya. Quran hadis saja mboten, akal harus dipakai. Akal harus dipakai. Akal ada 2. Akal rame-rame, kumpul musyawarah, kolektif, namanya ijma, konsensus, kesepakatan, apa namanya? Konsensus. Produk daripada ijma antara lain. Ini contoh contoh kecil banget ini. Antara lain rukune salat 17, arkanus salati 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, as-sujud. Rukune salat 17, takbiratul ihram, niat ngadeg maca Fatihah. Quran itu hadis itu bukan. Itu hasil ijma'ul ulama. Apa? Angger ana wong ora gelem melu Imam Syafi'i ta Imam lihat ning Indonesia Syafi'i ya. Imam ana papat tapi Indonesia Imam. Angger ana Indonesia ora gelem melu Imam Syafi'i. Masa gak akan tahu rukun salat 17.
Gak akan bisa tahu. Gak bisa sholat malah. Kalau ada orang bisa sholat, ditakoni, Ustadz sholatnya baik, Masya Allah Ustadznya sholatnya baik kali Ustadz. Belajar dari mana? Oh saya belajar Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang bisa sholat, bagus. Ngakune belajar sing Quran dan hadis. Wallahi bohong. Sing bener jabe pimen, oli belajar. Sing siapa? Sing guru. Gurune, ya sing gurune, sing kiaine, sing ustade, sing mentok nang Imam Syafi'i, paham mboten? Belajar ibune ning bapane wis. Bapane ibune sing kiai, sing ustad, sing syekh tekani Imam Syafi'i. Prakteknya sholat, prakteknya sholat. Di Quran enggak ada, di hadis enggak ada. Pun, itu namanya apa? Ijma'ul ulama. Ijma' ada dua, ijma' qauli dan ijma' sukuti. Rong wulan. Sing nomor akhir, akal individual, akal fardiyah. Akal dewe-dewe mboten kumpul. Namanya qiyas. Ki edu anget masyaallah. Jeneng edu ora paham ya. Akal dewe-dewe namine akal bareng-bareng namine akal dewe-dewe namine qiyas ana sanga. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtsili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Sing tek terang nang loro bewis, sing pitung angger maning. Tapi jenengan teka maning. Qiyas burhani. Sabu-sabu hukumnya primen? Halal apa haram? Ning Quran wonten? Ning hadis wonten? Ning ijma' wonten? Yang betul wonten. Kudu nganggo qiyas. Ning iki barang memabokkan berarti podo karo khamr. Ning Quran ana khamr haram, ning Quran wonten innamal khamru wal maisir wal ansal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Khamr haram iki barang podo karo khamr berarti fakta, namanya fakta, qiyas burhan. Hadza muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahadza haram. Masya Allah. Paham boten? Ini jari siapa nih? Jari siapa ini? Jari siapa ini? Kita ngomong nak aklalen Masya Allah. Jari surate Imam Syafi'i. Surate. Surat gue siapa? Gubernur. Jenenge siapa gubernurnya? Gubernur siapa jenenge? Al-Mahdi. Sing nulis siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi sing nulis. Pun. Qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu. Bapaknya tempeleng bapaknya. Angsal mboten. Quran wonten nglarang? Mboten wonten. Ning Quran anane mung aja bentak-bentak, aja ngomong kasar. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Aja ngomong kasar karo wong tua, aja bentak-bentak ayah ibu, haram dosa gede. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempelengnya aja. Kudu nganggo qiyas aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau nyaci maki ngomong kasar saja haram, lebih-lebih fabil aula mukul, lebih-lebih mu. Kalau bahasa Sunda komoh deui. Pun. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Ayo, sing dilarang apa iki? Mendekati. Zinanya jangan mendekati zina, haram. Haram, mendekati zina, haram. Jangan mendekati zina. Zinanya ya luwe habis. Kalau mendekati saja haram, ya zinanya lebih-lebih haram. Paham boten? Kata siapa ini?
Sing tak ngomongke kata siapa ini dudu jare kula dudu. Kata siapa ini? Imam Syafi'i dalam suratnya ditujukan kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Sing nulis suratnya jenenge Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Paham? Mantep madhab Imam Syafi'i, melu Imam Syafi'i mantep pun. Yakin bener yakin? Bon, alhamdulillah. Tinggal Imam Asy'ari. Ayo belenger saya ngaji belenger nih. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Gurunya namanya Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Amr bin An-Nadham, Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Abul Hudal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Amr bin Ubaid, pengarang Balagho mau kah? Pengarang Balagho mau. Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri bukan istri Fatimah, dari istri kedua. Siti Fatimah sudah wafat. Nah, nikah mali Sayyidina Ali dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Sing putrane Siti Fatimah Hasan Husain berpolitik, aktif di PKB. Sing Imam Muhammad buatan berpolitik, aktif di NU. NU malah ngaji. Jadi putra dari istri keduanya alim. Ngaji di Masjid Madinah. Muridnya pun ada pendiri Mu'tazilah, ada pendiri Madzhab Qadariyah, Ja'ad bin Dirham, Ghain ad-Dimashqi, ada pendiri muridnya ada pendiri Jahamiyah, Jambil Sofan, ada pendiri walhasil pendiri semua muridnya itu. Ya kalau di sini ya muridnya pendiri warteg gitulah kira-kira. Pendiri pom bensin 2 tak. Pun Imam Asy'ari maca Quran. Bolak-balik maca Quran, merenunglah memahami Quran. Tidak menjumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada. Ayo untuk bacain Qurannya. Innallaha wujud. Ono ora? Jawab sing keras, sing temenan jawab. Innallaha wujud. Gusti Allah iku ono. Ada di Quran begitu? Pernah baca Quran khatam? Pernah Bu baca dari awal sampai akhir? Ada enggak? Enggak ada. Kalau Sami'un, Basirun, Qadirun, Azizun, Hakimun, Alimun. Wah kata itu sih banyak itu. Azimun. Nih wujud ora ono. Nah Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud, sifat nomor pinten? Setunggal, nomor 1. Sifat wajib Gusti Allah nomor 1 napa? Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alhamdulillah apa? Lumayan. Tapi kudu paham. Ya, pahami. Imam Asy'ari menetapkan Allah nomor 1, sifat wajibnya Allah wujud. Ning Qur'ane langka. Nah, menurut Imam Asy'ari kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Paham mboten? Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh siapa yang mengadakan? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata-kata ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Japana. Kita sebenarnya tidak ada, kita tidak ada. Kita ini tidak punya sifat ada. Kita ini tidak punya sifat karena kita diada oleh yang ada, yang punya sifat ada. Sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada.
Nah, masih kuat pikirannya? Masih kuat masih? Ya, terang. Ana domir, bahasa Inggrisnya pronoun, bahasa Inggrisnya kata ganti bahasa Indonesianya. Domir ada 3. Aku apa? Anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai. Aku Said, aku Bakar, aku Hasan, aku Khalid, aku Zainab, aku Maryam. Mati kabeh bakale. Mati kabeh mboten? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Tidak Tuhan kecuali aku, anak. Itu artinya la wujuda illa ana. Artinya tidak ada yang ada kecuali anak. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan mati, aku Khalid mati, aku Abu Bakar mati, aku Toto mati. Tinggal aku, Allah. Tidak ada aku kecuali aku. Paham boten? Wes, pada paham wes. Tinggal anta. Engkau Said, engkau Khalid, engkau Abu Bakar, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Maryam, engkau Zainab, mati kabeh. Tinggal anta satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali anta. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Toto, Surauna wis, tinggal engkau Allah. Paham? Tinggal huwa. Dia Ahmad, dia Abdul Karim, dia Khalid, dia Said, mati kabeh. Tinggal dia Allah satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa. Itu artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang wujud kecuali dia. Itu artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi sesungguhnya yang sebenar-benarnya aku adalah Allah. Yang sebenarnya anta adalah, yang sebenarnya dia adalah. Kita ini menggunakan aku, engkau, dia, pinjam, nyilih. Panjenengan nyilih. Aku Zainab, engkau Abu Bakar, oh dia Ahmad, nyilih. Pirang tahun jaluknya menyilih ya. Jawab. Pirang tahun jaluknya nyilih 200 tahun. 200 tahun nguyungi sing nang bale nang dipan. Alah, paling nikmat 70. Kalau 70 lagi 70. Wis 70, 75 wis paling nikmat. Luwih sing kono ngerepotin putu, bolak-balik undang dukun. Dukun pijet, dukun sembur, dukun lah, masyaallah dukun. Paham mboten? Paham atau Asy'ari pun paham? Jadi menurut Imam Asy'ari nomor 1 sifatnya Allah sifat wujud. Karena yang wujud hanya Allah. Kita ini yang wujud hanya Allah. Kita ini diwujudkan. Oleh karena itu mantap ikut mazhab Asy'ari. Ahlussunnah wal Jamaah mantap sudah mantap. Nah, diantara ngopeni akidah ngeten iki, ayo kita rajin mengadakan Maulid Nabi. Ada yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah. Ya. Syafaat Rasulullah gak percaya, gak mungkin Rasul bisa nulungin. Sing ngandel pasti dapat syafaat. Sing orang ngandel pasti orang oleh syafaat. Milih dia serong, milih dia terserah. Kalau betul maksa betul ngandel serong, orang ngandel akar pela. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat pira surat apa goletana dewek. Yang jelas ini Quran, baca Quran tidak ada ini pasti.
Ayat apa, ayat pira, surat apa, golek tanah. Ya masa kaenaken banget tak wacake tak artine tak dudu ayate kaenaken banget nah. Bareng-bareng kerja, bareng-bareng. Apa artinya? Orang yang dosanya banyak. Orang dosanya dzalamu anfusahum. Orang dosanya banyak besar-besar. Jauka datang kepada Muhammad. Contohnya kulo paling dosa kata lah. Bukan sampean bukan, kulo contohnya. Jauka teko nanggonmu Muhammad. Wastaghfirullah, mereka taubat ning Gusti Allah, jaluk pangapunten Gusti Allah. Wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah pun ikut memintakan ampun untuk orang itu. Rasul melo jalukaken pangapunten nggo wong kuwi. La wajadullaha tawwabar rahima. Lamnya lam taukid, lam pasti. La wajadullah tawwabar rahima. Pasti Gusti Allah ngapura. Panjenengan umroh ziarah teng Madinah istighfar. Istighfar ning sadinge Kanjeng Nabi nggih. Kaya kula dosen akeh. Terus Kanjeng Nabi kersa melok njalukaken pangapuran yang kangge kula, kangge panjenengan, la wajadullah tawwabar rahimah. Pasti Gusti Allah ngapura dosa panjenengan. Percaya mboten? Itu namanya Kanjeng Nabi punya hak mensyafaati siapa saja yang dia kehendaki. Waktu Kanjeng Nabi lahir, omahe Siti Aminah padang kayak ana listrik kayak durung listrik waktu kuwi. Padang kayak ada wulan. Sampai-sampai Abu Lahab dari kejauhan lihat. Ada apa rumahnya Aminah? Ada apa rumahnya Aminah ke padang? Abu Lahab menyuruh budaknya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Awas, kelalen awas. Kelalen. Suwaibah. Deloken. Umay Aminah padang ada apa ya? Suwaibah pergi. Tidak lama balik, Siti Aminah melahirkan bayi lanang. Dinamai Muhammad. Abu Lahab gembira, seneng. Dia ponakan lahir lanang. Suwaibah, karena saya punya ponakan laki-laki itu ponakan pamannya Kanjeng Nabi Abu Lahab itu. Sedulur bapaknya, sedulur Said Abdullah. Karena dia lahir ponakanku lanang, Suwaibah. Sejak hari ini kamu bebas. Bukan lagi budak. Perjaka. Saking syukuran. Abu Lahab seneng lahir Kanjeng. Abu Lahab kafir. Boten iman karo Kanjeng Nabi. Mengko besok pasti mlebu neraka. Tabat yada Abi Lahabiw watab. Pasti manjing neraka. Sasla naron. Pasti manjing neraka. Wa muratuhu hammal hatab. Dan wa muratahu. Dan istrinya Ummu Jamil juga menyeraka. Quran itu pas menyeraka Abu Lahab. Tapi konon katanya dalam hadis dikatakan kalau hari Senin dintas dari neraka. Senin ditokne, dikeluarkan. Selasa masukkan lagi. Nanti Senin keluarkan lagi. Selasa masukkan lagi. Nanti Senin keluarkan lagi. Selama-lamanya. Daiman selama-lamanya. Setiap hari Senin keluar neraka. Kalau Selasa masuk lagi sampai Ahad. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran, Abu Lahab kafir masuk neraka jahim. Api setiap hari Senin dikeluarkan neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Lah terus orang Tegal, orang Kalimati, orang Tegal, orang NU yang selalu menghormati Kanjeng Nabi dan baca maulid.
Baca berjanji debat apal-apalan. Bu apal tau lagi. Baca bunda apal-apalan. Pahalanya kayak apa ya? Abu Lahab sing kafir bae mung sepisan ngormati Maulid Nabi setiap hari Senin dikeluarkan dari jahim. Sing gawene saumur-umur famadzannu bil abdilladzi kana umruhu sepanjang umurnya li ahmad masruran wa mata muwahhida. Mati gawa iman, mati gawa husnul khotimah. Kerjaannya rajin Maulid Nabi. Kayak apa pahalanya? Pahalanya pasti bebas dari neraka. Orang yang ahli Maulid Nabi dengan ikhlas syaratnya, ikhlas pasti bebas dari neraka. Ngandel mboten, percaya mboten. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyyun abtahiyyu syamailuhus samahatu wal wafa'u. Apa artinya? Saya baca surat Wadduha. Apal betul Wadduha? Masa betul apal, Masya Allah. Kul hutok apanya? Saya baca surat Wadduha. Di sana ada ayat walasau wa'tika rabbuka fatardo. Muhammad, Gusti Allah bakal nguwei kamu, memberi kamu apa saja yang kamu minta. Sampai kamu senang. Sampai kamu ridho Muhammad. Apa menjaluk kawis? Nah, hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kanjeng Nabi mboten mungkin ridho. Tadi kan katanya dikasih apa sama Kanjeng Nabi? Ridho. Fatar do kan? Wala saufa itu kalau bukan fatar. Gusti Allah ngupain Kanjeng Nabi apa saja njaluke sampai Kanjeng Nabi la hasyaka antardo. Tidak mungkin Rasulullah ridho wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin Kanjeng Nabi ridho kalau diantara kita ada yang disiksa, ada yang masuk neraka. Tidak mungkin Kanjeng Nabi ridho. Hasyaka Rasulullah. Tidak mungkin Kanjeng Nabi ridho kalau melihat orang Tegal yang rajin Maulid Nabi disiksa oleh Gusti Allah. Paham boten? Oleh karena itu Tharawatul Hadariyah, kapital budaya, culture capital harus kita pelihara, harus kita rawat, harus kita kembangkan. Sing percaya Kanjeng Nabi bisa mensyafaati pasti dapat syafaat Rasulullah. Sing ora percaya pasti ora dapat, tidak dapat syafaat Rasul. Panjang percaya apa mboten percaya? Kula mboten maksa lho, kula mboten maksa mboten. Kula saya enggak maksa. Panjang percaya mboten. Panjang percaya mboten? Insyaallah min ahli syafaat. Insyaallah termasuk orang yang mendapat syafaat Rasulullah, semuanya selamat dari neraka insyaallah. Moga-moga dengan haul ini ala barakatillah wa fi riayatillah. Monggo maca Fatihah setunggal kangge Mbah Mansur, yang kedua kanggo korban gempa Cianjur. Harus minimal harus baca Fatihah minimal. Syukur-syukur bantuan ya sugih. Minimal kudu maca Fatihah. Saudara-saudara kita orang Islam kabeh, wong Islam kabeh niku sing korban niku. Monggo. Ridhoillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musifatan anhum an sayiatihim. Allah ba'id bainahum wa bain khotoyahum kama ba'adta masyriqal maghrib waghsilhum min khotoyahum bil ma'i wa thalj barad wa naqmil khotoyahum kama yunqasu thawbul abyad min ad-dalas. Syukran wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.